Hai guys, welcome back to my YouTube channel Meta Arnelita. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau berbagi beberapa tips dan trik atau strategi untuk menyusun dan juga mengerjakan business case yang biasanya tuh sering muncul di dalam tahapan rekrutmen, terutama tuh biasanya seringnya dalam proses rekrutmen management training. Sebenarnya banyak banget yang udah request sama aku dari lama, Kak, bikin dong cara untuk membuat business case gitu. Nah, untuk itu di video kali ini aku mau berbagi ilmu ke kalian gimana sih caranya untuk membuat business case supaya kalian itu bisa mengerjakan business case versi kalian. Nah, sekilas terkait tahapan business case ya. Tahapan business case itu adalah tahapan di mana kalian itu akan diberikan suatu kasus bisnis yang kemudian harus kalian analisis dengan menggunakan metode analisa tertentu. Nah, tujuan tahap business case itu adalah supaya para recruiters, baik itu manajer ataupun direktur, itu bisa melihat pola berpikir kalian tuh seperti apa gitu. Karena basically ketika kalian masuk ke dalam company, kalian itu akan dihadapkan dengan berbagai macam kasus bisnis yang memerlukan analytical thinking gitu. That's why tahap ini menurut aku cukup krusial karena di sini tuh mau dilihat gitu gimana sih cara kalian berpikir, gimana sih cara kalian solve problem seperti itu. Sebenarnya memang susah sih, menurut aku juga tahapan ini susah gitu. Bahkan ketika aku dulu mengerjakan ini pun cukup struggle, apalagi aku dulu anak teknik, terus juga aku nggak paham apapun soal bisnis, jadi cukup sulit gitu. Nah, biasanya pertanyaan yang sering muncul di dalam tahapan business case itu adalah terkait inovasi. Kayak misalnya, inovasi apa nih yang bisa kamu berikan untuk company kita supaya company kita itu bisa bersaing di era modern ini. Nah, biasanya tuh kalian disuruh untuk menganalisa, melakukan research, dan juga kalian harus melakukan profitability analysis. Kapan inovasi kita bisa untung? Nah, kayak gitu-gitu sih. Jadi harus dilakukan analisis sampai ke perhitungannya juga. Nah, jadi di sini aku mau share beberapa steps yang bisa kalian implementasikan untuk mengerjakan your business case. Langkah pertama adalah kalian harus tentu ini, kalian mau inovasi apa. Jadi harus set your goal itu mau apa. Nah, dalam menentukan goal, itu pastinya kalian harus membuat goal secara smart. Nah, mungkin kalian bisa cek di videoku sebelumnya terkait smart goals. Nah, cuman terkadang ketika kalian mau mendefine goals, kalian tuh kebingungan biasanya nih. Kayak misalnya, mau bikin goal apa ya? Inovasi apa ya yang mau gue bikin? Kok nggak kepikiran gitu. Nah, itu juga yang terjadi pada aku. Karena aku pun juga waktu itu sempat bingung mendefine inovasi apa nih yang mau aku lakukan. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu 2 cara supaya kalian bisa menentukan inovasi yang mau kalian berikan. Cara pertama adalah kalian harus melakukan company research. Kalian harus tahu nih visi misi company yang mau kalian apply itu seperti apa, produk yang mereka punya tuh apa, terus juga mereka lagi ngembangin produk apa gitu. Jadi kalian tuh harus melakukan research sedalam itu. Kalian itu bisa melakukan research lewat website mereka, social media, atau sekedar basic googling gitu. Itu pasti very helpful sih untuk menentukan inovasi kalian mau seperti apa. Misalnya nih, kalian mau apply ke perusahaan startup nih misalnya. Kalian tuh harus tahu nih kira-kira visi misinya mereka seperti apa, supaya nantinya ketika kalian mau bikin inovasi itu bisa sejalan dengan visi dan misi yang mereka punya. Nah, terus kemudian kalian juga bisa tahu nih produk mereka apa aja. Oh, misalnya produknya ada, contohnya misalnya food delivery misalnya, atau misalnya medical assistance gitu. Ini aku ngarang aja ya. Jadi ini tergantung company yang mau kalian apply. Nah, terus ternyata mereka juga lagi mengembangkan aplikasi nih supaya semua produk-produk mereka itu bisa terintegrasi di dalam aplikasi atau sistem sehingga ketika customer mau akses itu mudah gitu. Sebenarnya ketika kalian melakukan research itu, kalian tuh bisa menemukan potensi nih. Oh, mereka lagi bikin aplikasi. Gue mau
coba bikin inovasi di aplikasinya. Misalnya di aplikasinya itu gue mau bikin supaya user itu bisa trading atau investasi online. Ya we don't know ya, ini just ngarang aja gitu. Yang penting inovasi kalian ingat harus sejalan dengan visi misi company-nya dan juga lihat company-nya itu bergerak di bidang apa. Jangan sampai inovasi kita tuh melenceng atau kayak terlalu ngawang-ngawang gitu. That's why kalian harus pakai SMART goal juga. Setelah kalian udah melakukan company research, yang cara kedua adalah kalian harus melakukan market research. Nah, di sini kalian harus benchmarking dengan kompetitor. Siapa saja sih kompetitor dari company yang mau kalian apply? Terus kompetitor itu punya produk apa? Mereka lagi ngembangin aplikasi apa gitu, supaya kamu bisa tahu nih apakah inovasi yang lagi kamu mau kembangkan itu sudah ada yang membuat atau belum. Kalaupun ada, it's okay, nggak apa-apa gitu, karena menurutku kompetitor itu pasti ada, baik yang nasional maupun internasional. Nah, nyambung dari sini, masuklah ke tahap kedua, yaitu define your unique selling proposition. Nah, jadi supaya inovasi kamu itu bisa bersaing dan bisa lebih unggul daripada kompetitor, kamu harus tahu core value dari produk kamu tuh apa. Nah, misalnya ternyata dalam hasil analisis kamu, nggak ada nih kompetitor yang di dalam aplikasinya bisa trading juga nih, atau investasi. Nah, berarti kan core value kamu atau unique selling proposition-nya adalah kamu bisa punya aplikasi yang di dalamnya itu ada medical assistance, ada food delivery, ada apa, bahkan ada sampai trading gitu. Jadi kayak apa, misalnya all-in-one application solution for all, misalnya kayak gitu. Jadi kalian juga bisa menentukan seperti itu. Nah, once kalian udah menentukan USP-nya, masuk ke tahap ketiga, yaitu kalian harus melakukan analisis SWOT. Nah, ini important juga nih. Mungkin kalian bisa sambil googling apa itu analisis SWOT. Jadi basically itu SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, and threat. Kalian harus bisa define nih, oh strength produk kalian itu kayak gimana sih? Oh misalnya strength-nya adalah produk kalian itu all-in-one solution misalnya. Terus yang kedua weakness-nya nih, oh weakness-nya adalah, oh misalnya dalam proses pembuatannya lama atau misalnya mahal gitu. Itu terserah kreativitas kalian sih, kalian mau mendefine seperti apa. Terus kemudian, oh opportunity, misalnya kayak, oh kalian bisa loh punya potensi untuk partnership dengan perusahaan A, B, C, D, E gitu. Terus threat, oh misalnya threat-nya itu bisa ada kompetitor yang melakukan hal yang sama nih. Nah itu sekedar contoh aja. Kalian bisa mengembangkan sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, after kalian udah melakukan analisis SWOT, barulah kalian bisa melakukan analisis perhitungannya. Nah ini tuh sebenarnya juga yang banyak banget ditanyain sama orang-orang. Duh, perhitungannya gimana ya? Kok kayaknya susah ya untuk mendefine gimana cara ngitungnya, gimana cara menentukan profitnya kapan, dan gimana-gimana. Nah, untuk melakukan analisis perhitungan, kalian itu harus membuat beberapa asumsi gitu. Nah, sebenarnya asumsinya tuh bebas ya, sesuai dengan preferensi kalian. Tapi juga kalian juga bisa sambil googling-googling nih. Misalnya kalian tadi nih mau mengimprove aplikasi supaya bisa ada fitur trading. Nah, kalian cari tuh di Google, berapa sih perkiraan harga untuk mengimprove sebuah aplikasi. Terus kalian juga prediksi nih, kira-kira keuntungan yang mau kalian dapat tuh berapa persen sih dari setiap user. Oh, misalnya mau ambil keuntungan 5% atau 10% dari setiap user. Terus tentuin juga kayak target usernya berapa sih, kayak gitu. Misalnya katakanlah aku targetnya 1.000 per bulan gitu. Ini aku ngarang ya. Nah, after itu kalian perlu juga memprediksi revenue-nya berapa. Katakanlah dalam sebulan punya target 1.000 user, terus masing-masing user itu menginvestasikan uang itu misalnya 100 juta, terus kalian mau ambil keuntungan 1% nih. Ya udah tinggal kayak 1% atau 5% gitu kan, dikali dengan jumlah user, dikali dengan total uang investasi mereka. Ya aku nggak tahu ya, ini aku ngarang aja ya sebenarnya, tergantung kreativitas kalian. Nah, after itu kalian juga harus memprediksi nih tax-nya berapa ya, dipotong berapa ya, kayak gitu-gitu. Nah, after itu kalian tinggal nentuin profitnya nih. Nah, profit itu kan basically pendapatan kita dikurangin dengan modal kita. Nah, itu kalian bisa tahu tuh profit 10 tahun ke depan tuh berapa. Selain itu, kalian juga harus menentukan break even point-nya seperti apa. Nah, mungkin kalian bisa sambil googling juga break even point atau BEP itu apa.
Jadi intinya BEP itu adalah titik dimana kita tidak untung dan tidak rugi gitu. Jadi kalian juga harus prediksi juga nih, kapan company kita ini pendapatannya dengan modalnya itu kasarannya tuh sama gitu. Nah setelah itu udah deh kelar. Untuk mengerjakan bisnis case itu menurut aku membutuhkan strategi. Pasti aku juga dulu ketika membuat bisnis case itu googling, terus juga nanya ke senior aku. Sebenarnya kalau bisnis case itu tidak ada yang 100% salah, tidak ada yang 100% benar juga gitu. Jadi nggak perlu takut, duh kok kayaknya perhitunganku aneh ya, kok kayaknya inovasi gue aneh ya, kayak gitu-gitu. Banyak banget orang-orang yang curhat sama aku lewat DM aku kayak, Kak, aku kok kayaknya merasa bisnis case aku tuh aneh ya. Sebenarnya kalian tuh nggak perlu overthinking dulu, nggak perlu netting dulu, nggak perlu takut dulu. Yang penting itu bisnis case itu yang dilihat adalah bukan benar salahnya, tapi cara berpikir kalian gitu. Jadi just go on aja, have confidence. Toh pada akhirnya juga orang-orang yang curhat sama aku, mereka keterima dan lolos kok bisnis case-nya gitu. Tetap yakin aja sama bisnis case kalian. Pokoknya do the best and let God do the rest. Langkah-langkah yang aku berikan itu nggak mutlak harus begitu. Itu tergantung kalian itu mau mengembangkan atau mau berkreasi itu seperti apa, itu tergantung kalian. Dan aku yakin banget kalian itu pasti bisa berkreasi sendiri dan juga bisa mengerjakan your business case. So, itu aja videoku kali ini. Thank you banget udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. And see you in another videos. Bye guys!